Mari kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas, silakan dipimpin berdoa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita yel-yel dulu ya biar semangat. Ya. Tepuk semangat. Mungkin ada yang masih ingat materi yang minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Bagaimana apabila suatu negara tidak bisa memenuhi kebutuhannya? Coba Aura. Oke, jadi apabila ada suatu negara tidak bisa memenuhi kebutuhannya, negara tersebut akan bekerjasama dengan negara lain. Kemudian faktor apa saja yang menyebabkan negara tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhannya? Ada yang bisa? Coba Andre. Oke, cukup. Jadi perbedaan sumber daya alam yang tidak sama antara negara satu dan negara lain. Kemudian yang kedua, perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kemudian apa upaya suatu negara itu untuk memenuhi kebutuhannya? Coba Siska. Jadi karena kalian sudah paham dengan materi yang sebelumnya, sekarang Ibu lanjutkan ke materi hari ini. Materi hari ini adalah perdagangan internasional, di mana itu ada 2 indikator. Yang pertama, pengertian perdagangan internasional, kemudian yang kedua, merinci faktor penyebab perdagangan nasional yang mempengaruhi perdagangan internasional. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Selanjutnya coba kalian perhatikan. Itu di situ ada perdagangan internasional. Nah, sekarang kalian mengamati gambar 3.1 yang ada di buku praktek kalian. Amati, kemudian kalian cari informasi tentang perdagangan internasional berkaitan dengan gambar 3.1. Coba kalian amati. Selanjutnya kalian kumpulkan informasi atau penemuan berkaitan dengan gambar 3. Oke, sudah ya? Yang selanjutnya sekarang kalian mengidentifikasi permasalahan. Jadi dengan melihat gambar 3.1 kalian bisa mencari pertanyaan, beberapa pertanyaan sesuai kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti didiskusikan dengan kelompok lain. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit.
kalian mengidentifikasi permasalahan yang ada di gambar tersebut. Kemudian kalian diskusikan. Oke, selanjutnya kalian diskusikan penemuan tadi dengan kelompok lain. Silakan sub kelompok bertamu ke kelompok lain. Kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4. Jadi yang kelompok 4 silakan bertamu ke kelompok 1. Nah, situ kalian silakan diskusikan hasil temuan dari kelompoknya masing-masing. Diskusikan dengan kelompok lain. Oke, merasa sudah cukup, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Selanjutnya silakan penemuan tadi presentasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi dimulai dari kelompok 1, silakan. Laura. Hasil diskusi kelompok 1, 4 perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan di luar negeri. A. Perdagangan dalam negeri. 1. Pembeli dan penjual cenderung interaksi langsung. 2. Mata uang berbeda. 3. Peraturan perundangan bersama. 4. Perdagangan di dalam wilayah suatu negara. B. Perdagangan internasional. Peraturan perundang-undangan berbeda. Pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. 3. Mata uang berbeda. 4. Kegiatan dilakukan dalam wilayah negara. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, silakan. Ada kelompok lain? Oke, kelompok 2 silakan. Menghadap ke kelompok 1 tidak apa-apa. Oke, iya. Membeli sayur di pasar tradisional, membeli kopi di warung dekat. Oke, bagaimana kelompok 2? Paham? Silakan duduk kembali. Dilanjutkan ke kelompok 2. Hasil diskusi kelompok 2, 4 persamaan yang menjadi faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, persamaan hasil alam. 2. Persamaan letak geografis wilayah. 3. Persamaan agama. 4. Persamaan biologi. 4. Perbedaan yang menjadi faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam di setiap negara. 2. Tingkat kualitas sumber daya manusia. 3. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Perbedaan harga barang. Oke, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, silakan. Ya, ada. Mengapa sumber daya alam
setiap negara memiliki hasil reproduksi dan kemampuan mengolah sumber daya alam yang berbeda. Oke, bagaimana kelompok 3? Paham? Sudah paham semua ya? Ya. Oke, beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Hasil diskusi kelompok 3. Perdagangan internasional dapat menstabilkan harga. Layanan perdagangan internasional menggunakan mata uang dolar yang sifatnya cenderung stabil, cenderung memiliki harga yang lebih murah dan kualitas baik sehingga menghapus pasar dalam menjadi untuk menekan harga. Pengertian perdagangan internasional, jual beli antar beli dan penjual antar negara yang dengan negara lain dalam bentuk ekspor impor. Mungkin ada yang mau menanggapi? Ya, udah. Sudah paham semua? Paham. Ekspor, impor sudah paham semua ya? Ya. Oke. Kita beri tepuk tangan dulu. Dan yang terakhir kelompok 4. Hasil diskusi kelompok 4. Menunjukkan alasan mengapa peraturan impor memenuhi Indonesia. Pertama, mengapa kualitas itu dalam menjadi baik tidak berkualitas. Dua, kurangnya rasa bangga dan psikologi tinggi akan penggunaan untuk produk yang dihasilkan dalam negeri. Tiga, adanya pengaruh globalisasi yang semakin mempercepat pergerakan maritim dengan berbagai akses. Dua, kepentingan adanya impor. Satu, memenuhi kebutuhan. Dua, mempercepat hubungan. Tiga, mendukung ekonomi negara. Empat, meningkatkan produk dan penjualan di pasar internasional. Oke, mungkin ada yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 4. Silakan. Coba Laura. Mengapa adanya impor barang dari luar negeri dikatakan dapat meningkatkan produk dan barang di pasar domestik? Bukan karena adanya impor, maka tidak membuat industri dalam negeri menggunakan produk yang serupa berdasarkan teknologi yang tidak adanya bahan baku yang dibutuhkan. Oke, bagaimana kelompok 1? Sudah paham? Kelompok 2? Sudah? Oke, jadi dari hasil jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian perdagangan internasional itu adalah tukar menukar barang dan jasa yang dilakukan oleh negara satu dengan negara lain dalam bentuk ekspor dan impor. Nah, jadi ekspor berarti kita menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sebaliknya, kalau impor itu kita mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Itu ya. Jadi faktor di samping ada pengertian perdagangan internasional, di situ juga ada faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Jadi selanjutnya adanya perbedaan sumber daya manusia yang berbeda, karena setiap negara itu hasil atau potensi negaranya potensi alamnya itu berbeda, sehingga kualitas pekerjaannya bertanding. Jadi di Madura itu mayoritas adalah petani. Kemudian ada juga di daerah timur sana penghasil garam. Di sana itu banyak tambak garam. Sedangkan negara lain itu tidak mempunyai tambak garam, tidak bisa menghasilkan garam, sehingga negara lain mengekspor garam dari Indonesia. Itu adalah salah satu contoh ekspor impor atau perdagangan internasional. Nah,
yang mendorong atau yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional kita tahu. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, pengetahuan apa yang kalian dapatkan setelah kalian mengikuti pembelajaran ini? Ya, coba Dewi. Saya mengetahui pengertian perdagangan internasional. Oke, jadi Dewi mengetahui tentang pengertian perdagangan internasional. Yang lain? Lain? Pengertian ekspor impor sudah paham kan? Ya. Oke. Selanjutnya, apakah kalian sulit menguasai pembelajaran yang dari awal sampai akhir? Sulit apa tidak? Tidak. Sulit apa tidak? Tidak. Jadi paham ya? Tidak. Oke. Selanjutnya, dari awal sampai akhir itu bagaimana Ibu menyampaikan materi? Apa ada kekurangan atau bagaimana? Sudah ngacung? Ada kekurangan atau tidak? Tidak. Ya. Oke, terima kasih. Berarti pembelajaran dari awal sampai akhir kalian itu sudah paham semua, sudah bisa membedakan, menyebutkan pengertiannya, sudah ya? Ya. Oke, selanjutnya kalian di rumah mencari, jadi tugas di rumah ya. Ya, Bu. Kalian catat mencari artikel yang berhubungan dengan perdagangan nasional. Jadi tugas kalian mencari artikel baik di internet atau di media sosial lainnya, silakan, yang berkaitan dengan materi yang akan Ibu sampaikan minggu depan. Jadi materinya itu tetap perdagangan internasional, kemudian sub materinya itu yang minggu depan adalah manfaat perdagangan internasional dan hambatan perdagangan internasional. Jadi ada dua sub materi. Artikel yang kalian buat itu nanti harus berhubungan dengan materi yang akan Ibu sampaikan minggu depan. Nanti kita diskusikan lagi minggu depannya. Nah, sekarang sebelum Ibu akhiri, kalian isi dulu LK yang sudah Ibu berikan. Silakan diisi. Nanti silakan ketua kelas yang mengumpulkan, silakan isi dulu. Ibu kasih waktu. LK dan lembar kerja peserta didik, silakan kalian isi. Ya, ini LK, kemudian LKPD-nya itu dikumpulkan semua ya. Ibu kasih waktu. Oke, Ibu rasa sudah cukup. Silakan ketua kelas dikumpulkan semua dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan dikasihkan ketua kelas. Silakan diambil kelompok lain. Silakan dari kelompok lain.
semua dikumpulkan, LKPB sama LK-nya dikumpulkan ya.